Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu dalam suasana yang sangat indah pada malam hari ini melalui persekutuan doa yang kita adakan selama 10 hari, dan kita telah berada di hari yang ke-9 dalam rangka memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang tepatnya jatuh pada hari esok. Mari kita satukan hati, mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama menggumuli pekerjaan Tuhan, dan kita awali dengan satu pujian Allah Roh Kudus. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini, Allah Roh Kudus. Allah Roh sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus ubah hatiku, Allah Roh Kudus ubah hatiku, jelikanku, jamah sama-sama kita katakan, Allah Roh Kudus. Kudus, katakan, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam Allah Roh Kudus ubah hatiku, Roh Kudus ubah hatiku, jelikanku, jelikanku, janganlah Bapa di surga, kami bersyukur di hari yang ke-9 kami boleh bersama-sama lagi dalam satu persekutuan yang sangat indah, di mana kami boleh bersama-sama untuk memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang tepatnya jatuh pada hari esok, hari yang ke-10
Dan malam hari ini kami berada di hari yang ke-9, di mana kami akan bersama-sama berdoa, menggumuli pekerjaan-Mu, menyerahkan hidup dan seantero kehidupan kami dalam tangan Tuhan, dengan satu harapan bahwa melalui persekutuan malam hari ini, kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami mengawali persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari satu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sama-sama kita katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini ungkapan hati kami.
bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang bergantung, berharap, dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami. Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian dari apa yang kami baca, dari apa yang kami renungkan, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kami tim pastoral berdoa secara khusus bagi semua umat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di lingkungan Gereja Kemah Injil, maupun dari denominasi lain, yang dengan setia dan tekun mengikuti program siaran langsung pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa, kiranya Roh Kudus juga akan melawat mereka, memberkati mereka dengan firman-Mu, agar firman ini sungguh-sungguh boleh meneguhkan kami sekalian. Firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin diteguhkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, satu ayat kita baca dari surat Efesus pasal 5, ayat yang ke-18. Ayat yang tidak terlalu asing bagi kita. Surat Efesus pasal 5, ayat yang ke-18, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Silakan Bapak, Ibu yang ada di rumah, silakan mengikutinya. Efesus pasal 5 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Sekali lagi saya baca ayat 18 bagian B. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara-saudara yang kekasih, malam ini saya ingin berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Dalam rangka kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, yang tepatnya jatuh pada hari esok tanggal 31 Mei 2020. Malam ini kita akan melihat beberapa hal terkait dengan kepenuhan Roh Kudus. Apa itu kepenuhan Roh Kudus? Berbeda ketika kita berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada saudara dan saya, sejak kapan saudara menerima Roh Kudus? Sejak kapan saudara dan saya menerima Roh Kudus? Roh Kudus hanya dicurahkan satu kali untuk selamanya. Kapan Roh Kudus dicurahkan? 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus dicurahkan dan semua orang yang percaya kepada Kristus menerima Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan saudara dan saya menerima Roh Kudus? Saudara dan saya menerima Roh Kudus ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika saudara dan saya mendeklarasikan iman kita kepada Yesus, disitulah saudara menerima Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, orang yang menerima Roh Kudus belum tentu dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Mengapa saudara dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu pertanyaan yang akan kita bicarakan malam ini. Saudara-saudara, apa artinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan mengapa saudara dan saya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, saudara, dipenuhi oleh Roh Kudus artinya bahwa hati kita atau pikiran
perasaan dan tindakan kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika saudara mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan di bawah kontrol Roh Kudus. Karena saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya saudara berada dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti seantero kehidupan kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini selalu berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara ingat ketika firman ini ditulis, bagaimana Roh Kudus menguasai para penulis baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagaimana Roh Kudus mengilhami mereka sehingga mereka bisa menuliskan Alkitab baik yang ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mereka dikuasai. Nah, ketika saudara dan saya dikuasai oleh Roh Kudus, maka kata-kata kita akan selalu menjadi berkat. Ya. Dimanapun saudara dan saya berada, kita selalu memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang tidak sekedar untuk bicara, tetapi lain dalam bertindak. Nah, saudara, itu sebabnya ada sebuah pepatah berkata begini, bahwa tindakan lebih nyaring berbicara daripada kata-kata. Nah, saudara-saudara, tindakan dari seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah sebuah tindakan yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tidak asal berbicara, tidak selalu menjatuhkan orang, tidak selalu menikam orang dari belakang, tidak selalu menjelek-jelekan orang. Nah, saudara, kira-kira bagaimana pandangan saudara dan saya ketika ada anak-anak Tuhan yang senang sekali gosip, yang senang sekali menjatuhkan temannya, yang senang sekali menikam orang dari belakang? Kira-kira menurut pandangan saudara, apakah ini dikuasai oleh Roh Kudus atau dikuasai oleh roh kedagingan? Kalau seandainya pandangan saudara berkata bahwa ia tetap dikuasai oleh Roh Kudus, maka itu berarti bahwa kata-katanya pun adalah kata-kata yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu saudara, orang yang dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan pernah untuk selalu berbicara dengan menjatuhkan orang lain, gosip, dan lain-lain sebagainya. Betapa pentingnya saudara dan saya sebagai orang percaya untuk selalu meminta kepada Tuhan agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara, sangat berbeda. Roh Kudus berdiam di dalam kita itu bersifat permanen, tidak keluar masuk. Sementara orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus selalu berkesinambungan. Nah, karena itu sangat penting. Tetapi bukan berarti bahwa ketika orang percaya yang tadinya dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian di saat dia jatuh di dalam dosa, lalu Roh Kudus itu pergi. Tidak seperti itu. Artinya bahwa ketika dia jatuh di dalam dosa itu sama dengan ia mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tidak akan meninggalkan dia. Roh Kudus tidak akan keluar. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Dan Roh Kudus itu berdiam secara permanen. Dan ketika saudara dan saya jatuh di dalam dosa, maka itu berarti tindakan saudara dan saya mendukakan Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, mengapa saudara dan saya penting
perlu untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 tadi dia berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini adalah sebuah perintah, saudara. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Efesus supaya mereka harus penuh dengan roh. Itu sangat penting. Saudara dan saya sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini harus penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena saudara dan saya diberikan sebuah kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Karena itu firman Tuhan meminta kepada saudara dan saya supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya percaya bahwa saudara dan saya punya kerinduan untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia merasakan sesuatu yang sangat indah ketika dia berada dalam satu persekutuan, ketika dia berada dalam sebuah ibadah. Dia merasakan ada hubungan yang begitu harmonis dengan Tuhan karena dia dipenuhi, dikuasai, dituntun, dan disertai oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan menemukan, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu berarti kita harus meminta, ya. Kita harus meminta kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Karena kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan kepada saudara dan saya untuk hidup di tengah-tengah tantangan yang begitu sulit. Saudara dan saya tidak akan mungkin mampu menghadapi situasi dan keadaan yang semakin sulit. Karena itu kita membutuhkan pemenuhan Roh Kudus yang dapat memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Karena itu kita minta. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu harus kembali ke Yerusalem. Kamu harus sehati, bertekun dan berdoa sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka berdoa. Saudara dan saya, mari kita berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan agar kehidupan kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat, ya. Tuhan mau supaya setiap kata-kata kita bisa meneguhkan iman orang lain. Tuhan mau supaya kita menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus, kalau kuasa Roh Kudus tidak memenuhi kehidupan kita, kita akan sangat sulit untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kita akan sangat sulit untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan sangat sulit untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 16 dia berkata, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah adalah orang yang merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak berdaya. Oleh karena itu dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itu dalam Injil Yohanes pasal 15 itu digambarkan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti kita harus bergantung
kepada sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahagian yang lain, apa tandanya, apa ciri-cirinya orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau kita perhatikan dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23, itu berbicara tentang apa? Buah-buah pertobatan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang produktif. Orang yang produktif adalah orang yang menghasilkan buah-buah di dalam kehidupannya. Nah, saudara, salah satu yang membuat di mana orang bisa melihat kasih Kristus di dalam hidup kita ketika kita menghasilkan buah. Ya, ada buah yang dilihat oleh orang lain. Jangan seperti ketika Tuhan Yesus dalam keadaan lapar, kemudian ketika melihat pohon ara, walaupun waktunya, musimnya bukan pada musim berbuah, Tuhan Yesus hanya melihat daun yang begitu rindang. Ketika Tuhan Yesus ada di dekat pohon ara, ternyata pohon itu tidak menghasilkan buah, tidak ada artinya. Karena itu sangat penting. Ini merupakan tanda, ini merupakan sebuah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menghasilkan buah. Dia menjadi orang Kristen yang produktif, bukan menjadi orang Kristen yang tidak produktif. Dia menjadi orang Kristen yang bisa menghasilkan sesuatu yang berdaya guna. Dia bukan menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi menjadi orang Kristen yang aktif. Kalau seorang anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, akan selalu memiliki sebuah kerinduan. Apa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, itu yang harus dia lakukan. Orang Kristen yang berbuah adalah orang Kristen yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ini merupakan salah satu tanda, salah satu ciri bagaimana saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Berbuah, ya, menjadi orang Kristen yang produktif, yang menghasilkan sesuatu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa tanda seseorang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus? Dia tidak hanya menghasilkan buah, tetapi juga dia melayani Tuhan. Rasa-rasanya hati ini tertuduh ketika kita menjadi bahagian dalam satu persekutuan, lalu kita tidak punya hati untuk melayani. Kita tidak punya hati untuk ikut bertanggung jawab terhadap pekerjaan Tuhan. Kita tidak punya hati untuk berbuat sesuatu. Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu memiliki kerinduan untuk ikut mengambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan Tuhan, itu akan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, aku akan mempercayakannya kepadanya perkara-perkara yang besar. Kalau yang kecil kita sudah tidak setia, bagaimana mungkin Allah akan mempercayakan sesuatu yang besar? Allah selalu melihat bagaimana reaksi, respon, tanggapan kita ketika Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan yang mungkin di mata orang lain tidak memiliki arti apa-apa. Tetapi di hadapan Tuhan itu menjadi tolak ukur. Apakah saya bisa mempercayakan kepadanya sebuah pelayanan yang besar? Kalau yang kecil aja kita tidak bisa melakukan atau mengerjakan dengan sepenuh hati, maka mungkin Tuhan juga enggan akan mempercayakan sebuah pelayanan yang besar. Karena itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu memiliki kerinduan untuk melayani, terus melayani. Yang ada dalam hati dan pikirannya adalah ingin berbuat sesuatu demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang tidak punya kerinduan untuk melayani. Pasti. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata sebelum ia naik ke sorga, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau Tuhan
menjadikan saudara dan saya sebagai mitra, sebagai rekan sekerja Allah dalam dunia kesaksian. Ini sebuah kepercayaan. Ini sebuah kepercayaan bagi saudara dan saya. Karena itu jangan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Mari kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga orang boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang sesungguhnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara-saudara, apa dampak, apa akibat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita perhatikan di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19, di sana dikatakan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu bermazmur bagi Allah. Luar biasa. Artinya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu bermazmur bagi Tuhan. Tidak ada kata-kata makian, tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada kata ungkapan, kata-kata yang membuat di mana nama Allah tidak dimuliakan. Tetapi orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus akan selalu bermazmur bagi Tuhan. Dalam segala situasi dan keadaan, dia selalu bermazmur, merenungkan akan kebaikan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tidak mengeluh, tidak mengomel, tidak mengumpat, dan tidak ada rasa penyesalan. Itu salah satu dampak, akibat dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam ayat 20, dia berkata di sana, akibat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu mengucap syukur. Karena itu dalam pertama Tesalonika sangat jelas dia berkata, mengucap syukurlah kepada Allah dalam segala hal. Saudara, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di tengah-tengah situasi yang sulit, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Berbeda dengan orang lain. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, mereka mengeluh, mereka memaki-maki, mereka menyesal. Tetapi bagi orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang semakin tidak menentu, di sana mereka belajar mengucap syukur. Ada berkat, tidak ada berkat, mereka belajar mengucap syukur. Bukan berarti ketika tidak ada berkat, maka kita harus pinjam sini, pinjam sana, sampai hutang menumpuk dan lain sebagainya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu mengekang kemauan diri sendiri sehingga tidak boros. Kalau ada berkat beli ini, ada berkat beli itu, di saat pandemi maka hutang menumpuk. Nah saudara-saudara, sangat penting saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara-saudara, di dalam ayat 21, bahwa salah satu bukti orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah ia merendahkan diri seorang kepada yang lain. Nah saudara-saudara, indah bukan? Saya percaya saudara dan saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Besok adalah puncak, klimaks di mana Allah menggenapi janjinya bagi murid-murid 2000 tahun yang lalu. Dan besok kita akan memperingati hari Pentakosta. Setelah Yesus mati, 3 hari kemudian dia bangkit. Lalu dari kebangkitan sampai naik ke surga itu selama 40 hari. Tuhan Yesus menyaksikan kepada murid-murid, kepada orang banyak bahwa dia sudah bangkit. Dan dari kenaikan sampai pencurahan 10 hari. Kita berdoa dari hari pertama sampai malam ini, hari ke-9. Dan besok klimaks dari persekutuan kita yang dirangkaikan dengan ibadah raya yang disiarkan secara online, di mana saudara dan saya akan memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50,
di mana Allah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, saya percaya saudara dan saya tidak hanya didiami oleh Roh Kudus, tetapi saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan memberikan kemampuan kepada saudara untuk kita selalu bermazmur, untuk kita selalu bersyukur, untuk kita selalu tersenyum meskipun kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Saya percaya pemenuhan kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, dalam hidup saya akan menolong untuk kita boleh melihat karya Allah yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menggumuli akan pekerjaan Tuhan. Ada cukup banyak bahan doa yang telah disampaikan malam hari ini, dan itu kita akan doakan bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam tak pernah ku ragukan kasih Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sama-sama kita katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, firman dan sembuhkanku. Kau bersabda, amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sama-sama kita katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, amin, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu.
padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, tim pastoral pada malam hari ini keluarga besar Pastori menyatukan hati untuk berdoa bagi pergumulan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan mari kita saling mendoakan Bapak, Ibu yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, yang mengikuti siaran online ini dalam rangka ibadah 10 hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Ada beberapa hal yang perlu kita doakan. Mari kita berdoa bersama untuk keluarga Bapak Sihaloho dalam rangka memperpanjang rumah kontrakan. Kemudian berdoa untuk usaha warung yang sedang mereka gumuli. Juga berdoa untuk anak-anak baik Andreas maupun Ayu yang akan mengikuti ujian akhir semester. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga Pak Boy yang ada di Sesetan, agar diberikan kekuatan dan kesehatan, juga pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk titipan doa dari Ibu Pembimas, Ibu Eva, juga menitipkan doa supaya Tuhan kiranya menolong agar vaksin untuk COVID-19 bisa ditemukan dan masyarakat bisa hidup normal kembali. Kita berdoa untuk ibu desa dengan usaha warung yang ada di Pelabuhan Benoa, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa untuk cucu dari Bapak Arnold yang dalam keadaan sakit. Kita doakan agar Tuhan kiranya memberkati. Demikian juga kita berdoa untuk Ibu Mary Landen yang senantiasa mimpi buruk. Kita berdoa agar Tuhan menolong. Dan kita juga berdoa untuk usaha spa, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa juga untuk Ibu Lili agar diberikan kesehatan dan kekuatan, serta keluarga diberkati oleh Tuhan, dan juga pendidikan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Inilah rangkaian doa pada sesi pertama. Mari kita satukan hati, kita berdoa mohon berkat Allah turun atas setiap keluarga dengan setiap pergumulan yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, malam ini kami tim pastoral, keluarga besar Pastori yang ada di Ubud, kami berdoa untuk keluarga Bapak Sihaloho yang sedang bergumul untuk memperpanjang kontrakan di seputaran Kreneng Denpasar. Kiranya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Anggaran yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa untuk usaha warung yang dikelola di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Kami sehati berdoa memohonkan berkat agar usaha warung ini boleh diberkati oleh Tuhan, sehingga kebutuhan mereka dari hari ke hari dapat tercukupi. Berdoa untuk Andreas dan Ayu yang sedang bergumul dengan ujian akhir semester, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan agar mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, dapat mengikuti ujian semester dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk keluarga Pak Boy yang ada di Sesetan. Kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan berkati pekerjaan Pak Boy selaku fasilitator yang memperkerjakan ABK di Pelabuhan Benoa. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk titipan doa dari Ibu Pembimas terkait dengan keinginan agar vaksin COVID-19 dapat ditemukan sehingga masyarakat Indonesia boleh hidup normal kembali. Kami berdoa untuk pergumulan ibu desa sehubungan dengan usaha warung yang ada di Benoa, baru mulai merintis. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau berkati. Tuhan sudah memberikan tempat untuk usaha. Kami yakin Tuhan juga pasti akan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk cucu dari keluarga Pak Arnold. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan sertai berkati. Dari tempat ini kami berdoa agar Tuhan pulihkan
di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit yang dia alami, Tuhan angkat itu di dalam nama Yesus. Lalu Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Kami berdoa juga untuk pergumulan Ibu Mary Landen yang sering mimpi buruk. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati. Kalau ada gangguan-gangguan kuasa gelap, kami tolak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk usaha spa, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Lili agar diberkati oleh Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak diberikan kekuatan kesehatan. Anak-anak yang sedang dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan ikut campur tangan. Biarlah rumah tangga Ibu Lili boleh diberkati oleh Tuhan. Allah pakai mereka mencari alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Sehingga kehadirannya di tengah-tengah pekerjaan dan usaha, dia boleh menjadi garam dan terang. Menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, pada sesi yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada, kami dari tim pastoral akan membacakan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Pada sesi yang kedua ini kita berdoa untuk pergumulan keluarga Pak Heri Nurhancoko. Kita berdoa untuk Mbak Rara. Kita bersyukur dari hasil pemeriksaan janin dalam kandungan boleh sehat, boleh bertumbuh dengan baik, dan ini merupakan karya Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa untuk Mbak Rara agar diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga Mas Aris Josia Kristanto yang sedang opname di rumah sakit Arisanti Ubud. Kita doakan agar Tuhan pulihkan anak kekasih kita Josia. Berdoa juga untuk keluarga pendeta Tarigan, anaknya Yosua yang sampai saat ini masih opname di rumah sakit Sanglah, sedang membutuhkan pemulihan. Mari kita doakan agar Tuhan memberkati. Kita berdoa untuk keluarga Pak Franky Tambunan, khususnya Ibu Berlin yang sedang dalam keadaan mengandung, agar diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Yang selanjutnya kita berdoa untuk Ibu Susi, saudara dari almarhum Bapak Darsono yang sedang sakit kanker di Malang. Kita doakan agar Tuhan kiranya menjamah dan memberikan kekuatan kesehatan. Kita berdoa juga untuk Ibu Merlin Mambo yang ada di Jakarta, agar diberikan kesehatan dan kekuatan di masa tua, agar Tuhan senantiasa memberkati. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Julian Landen, agar diberikan kesehatan, usaha spa diberkati oleh Tuhan, dan anak kekasih Jumardi yang akan melanjutkan pendidikan SLTA di Toraja kiranya diberkati oleh Tuhan, dan anak Samuel yang akan masuk sekolah dasar di Ubud kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini bahan doa pada sesi yang kedua. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama, mohon berkat dan campur tangan Allah untuk setiap keluarga dengan berbagai pergumulan yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa untuk pergumulan dari keluarga Pak Heri Nurhancoko, secara khusus Mbak Rara yang sedang mengandung. Kami bersyukur usia kandungan sudah 3 bulan, janin dalam kandungan sudah diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kami tahu ini karya Allah yang dahsyat bagi Mbak Rara. Karena itu dari tempat ini kami tim pastoral sehati berdoa, mohon berikan kekuatan kesehatan untuk Mbak Rara serta kesabaran. Janin dalam kandungan diberkati oleh Tuhan agar terus bertumbuh dengan sehat, baik secara jasmani, teristimewa secara rohani. Kami juga berdoa untuk keluarga Mas Aris, anak kekasih Josia yang sedang opname di rumah sakit Arisanti. Kiranya Tuhan akan melawat, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh Josia. Kiranya dijamah oleh Tuhan Yesus, disembuhkan di dalam kuasa darah anak domba Allah, sehingga Josia boleh sembuh, sehat kembali, boleh
keluar dari rumah sakit dan bisa beraktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk anak dari pendeta Naik Tarigan, Yosua, yang sedang opname di rumah sakit Sanglah. Tuhan, kami berdoa, Tuhan mari Engkau berkati. Mohon kasih karunia Tuhan untuk Yosua yang sedang dalam keadaan sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk keluarga Pak Franky Tambunan, khususnya Ibu Berlin yang sedang dalam keadaan mengandung, diberkati oleh Tuhan. Berikan kekuatan untuk Ibu Berlin, janin dalam kandungan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Susi yang sedang sakit kanker di Malang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jarak yang memisahkan kami, tetapi kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dari tempat ini kami saat ini berdoa, mohon berkat Allah turun atasnya, mohon jamahan kuasa Tuhan turun atasnya, mohon pemulihan Tuhan turun atasnya, sehingga dia benar-benar boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Julian London, agar diberikan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan berkati usaha spa mereka. Tuhan memberkati juga Jumardi yang akan melanjutkan pendidikan di Tanah Toraja, diberkati oleh Tuhan. Sementara anak Samuel yang akan masuk sekolah SD, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, ini pergumulan, ini doa kami pada sesi yang kedua. Kami percaya sebagaimana firman-Mu berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan menemukan, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Kami sudah meminta, kami sudah mencari, kami sudah mengetok, dan kami percaya Tuhan pasti akan memberkati sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita masuk pada sesi yang ketiga. Kita mau berdoa untuk orang tua Bang Edo yang sedang sakit stroke di Maluku. Kita doakan agar Tuhan kiranya memberkati. Kita berdoa untuk keluarga Pak Yohanes Tula agar diberikan kekuatan kesehatan, kesabaran di masa pandemi. Kita juga berdoa untuk keluarga Pak Beni Samalo agar diberikan kekuatan, kesehatan, serta penghiburan terkait dengan anak yang mereka cintai yang telah dipanggil oleh Tuhan. Masih sangat sulit untuk mereka melupakan. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan untuk mereka. Kita juga berdoa untuk usaha roti dan juga batu akik agar Tuhan kiranya memberkati, agar melalui usaha ini mereka boleh diberkati oleh Tuhan, kebutuhan mereka pun boleh tercukupkan. Mari kita berdoa untuk keluarga Ibu Menika yang sedang bergumul dengan anak kekasih Pipit yang ada di Amerika. Kiranya Tuhan akan memberkati, menjaga serta melindungi dan menjauhkan dari berbagai macam tantangan. Kita berdoa juga untuk usaha kayu mereka agar diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa untuk usaha properti agar Tuhan memberkati, serta usaha kuliner agar Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama untuk keluarga Pak Franky Belopa agar diberikan kekuatan dan kesehatan, terutama usaha aluminium, agar Tuhan memberkati di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Segala tantangan dan rintangan yang menghambat usaha mereka, kiranya Tuhan ikut campur tangan agar usaha ini boleh jalan dengan lancar. Kita berdoa juga untuk orang tua mereka, baik yang ada di negara maupun yang ada di Sulawesi, di Poso, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga Stefan Rutana yang ada di Jakarta, kiranya diberikan kekuatan kesehatan di masa-masa yang sulit. Mari kita berdoa untuk Ibu Suyani Dayanti agar Tuhan memulihkan serta memberikan kesembuhan pada kaki yang sedang sakit. Mari kita berdoa agar Tuhan kiranya menolong. Mari kita angkat satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang
Sama-sama kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa bersama untuk sesi yang ketiga. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua Bang Edo yang sedang bergumul dengan penyakit stroke yang ada di Maluku. Dari tempat ini kami sehati berdoa memohonkan berkat. Kiranya Tuhan akan melawat dia dengan kekuatan kesehatan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan mengulurkan tangan-Mu, menjamah. Lalu kiranya Allah memberikan kekuatan. Segala organ-organ tubuh dan saraf yang terganggu oleh karena stroke, Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar orang tua Bang Edo boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yohanes Tuhan, agar diberikan kekuatan kesehatan dalam menghadapi pandemik. Tuhan, mari Engkau tolong. Kami berdoa memohonkan berkat untuk keluarga Pak Yohanes. Hiburkan mereka Tuhan, bantu mereka, topang mereka, agar mereka tidak putus asa, tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sumber hidup dan berkat kami. Kami berdoa untuk keluarga Pak Beni Samau, yang masih sangat sulit untuk melupakan anak kekasih mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan, mari Engkau tolong, berikan kekuatan untuk mereka. Tuhan kiranya akan melawat mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka sungguh-sungguh kuat menghadapi situasi dan keadaan yang sangat sulit. Berkati usaha roti, berkati usaha batu akik. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati itu semua. Terima kasih Pak. Kami berdoa untuk Ibu Monica yang sedang bergumul dengan anak kekasih mereka Pipit yang ada di Amerika. Mari Tuhan Engkau tolong. Mari Tuhan Engkau lawat. Mari Tuhan Engkau jamah. Mari Tuhan Engkau kiranya menjagai dan melindungi. Berkati juga usaha mereka kayu dan properti serta kuliner. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mohon berkat Allah turun atas mereka sekalian. Kami berdoa untuk keluarga Pak Frankie Belopa yang sedang bergumul dengan usaha aluminium di tengah-tengah tantangan situasi dan keadaan makin sulit. Mari Tuhan Engkau berkati, berikan kekuatan untuk mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka agar usaha boleh terus berjalan dengan baik. Berkati kedua orang tua mereka, baik yang ada di negara maupun yang ada di Sulawesi, di Poso, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk keluarga Pak Stefan Rutana, kiranya diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Mereka sedang bergumul dengan situasi yang sangat sulit. Tuhan teguhkan iman mereka, agar mereka tetap memandang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Suyani Dayanti, agar Tuhan memulihkan serta memberikan kesembuhan pada kaki yang sedang dalam keadaan sakit. Sudah cukup lama dia menderita. Dari tempat ini kami sehati memohonkan berkat. Mohon Tuhan menjamah, mohon Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada bakteri yang membuat di mana kaki Ibu Dayanti dalam keadaan sakit,
Tuhan kiranya sembuhkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh sehati mengungkapkan berbagai pergumulan dari kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa kami, tetapi Tuhan pasti menjawab apa yang terbaik dari Tuhan. Itu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan seluruh anak-anak Tuhan dari berbagai denominasi yang dengan setia mengikuti program doa 10 hari mulai dari hari pertama sampai hari ini. Tuhan tahu apa yang sedang mereka gumuli. Dari tempat ini kami berdoa memohonkan berkat. Kiranya Tuhan pulihkan mereka. Rumah tangga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ekonomi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak, suami istri, kiranya diberkati oleh Tuhan. Peliharakanlah rumah tangga mereka dalam kasih sayang-Mu. Tuhan jauhkan dari berbagai hal yang dapat membuat di mana rumah tangga mereka dari hari ke hari tidak ada damai, tidak ada sukacita. Mari Tuhan Engkau tolong. Engkau sudah mengaruniakan Roh Kudus kepada kami, dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan penghiburan untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dari tempat ini kami memohonkan berkat untuk mereka sekalian, kiranya diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian doa kita pada malam hari ini dengan mengangkat satu pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sama-sama kita katakan ajaib Tuhan. Mari kita katakan kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari tim pastoral Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Shalom Ubud menyampaikan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dan saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, dan kiranya melalui persekutuan doa dari hari pertama sampai hari ke-9, saudara sungguh-sungguh dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Besok kita bertemu dalam ibadah raya dalam rangka memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana Allah menggenapi janji-Nya terhadap murid-murid Tuhan dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.